액션 let's go 저 건물을 찾으러 Perkenalkan, nama saya Rina Putra Tiga Pratama, 7B absen 1. Nama saya Jasa Sana Manur, 7B nomor absen 13. Nama saya Rizka Kesi, 7B absen 20. Nama saya Rabita Egi Syafing, dan 7B absen 21. Nama saya Clara Yesa Emrati, kelas 7B absen 6. Nama saya Wendy Wilam, kelas 7B absen 26. Dan kita dari kelompok 4 dari 7B. Terima kasih. Selamat pagi Sika, aku akan mewawancari kamu tentang suku ya. Suku kamu berasal dari mana? Saya berasal dari Tamil. Makanan khas dari sukumu? Makanan khas dari suku saya itu nasi biryani. Kalau tari tradisionalnya? Tradisionalnya namanya Bharatanatyam. Rumah adat? Rumah adat saya di saya itu Kalau pakaian adat dari sukumu? pakaian adat dari suku saya itu dibilang sehari sendiri saya. Kalau alat musik tradisionalnya? Tambura. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh sukumu mengenai tentang kelahiran? Soalnya kita ada yang anak ya, tidak boleh memposting anak sebelum 1 tahun. Kalau mengenai kematian, upacara adatnya gimana? Jadi apa dua hari sebelum dikuburkan di rumah orang yang paling dekat sama orang yang meninggal. Nah, so pas upacara dipakaikan baju adat. Kalau misalnya upacara tentang perkawinan untuk di sukumu, Ada acara ikat tali, ada acara pakai cincin. terima kasih untuk diwawancara ini. Terima kasih. Dari mata pelajaran PKN dan IPS. Agama Anda apa? Katolik. Tempat ibadah saya gereja. Terus kapan kitab suci dari agama Katolik itu apa? Alkitab. Hari besar keagamaan ada 16. Kami sudah Bagaimana menurut Anda mengenai toleransi? Toleransi itu adalah kita membangun saling membantu agar semua agama. Apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Kita harus saling memaafkannya untuk dia berbeda agama. Berikan rasa. Pesan saya adalah saling toleransi, jangan saling membeda-bedakan, saling menghargai agama lain. Terima kasih banyak Naik. Perkenalkan saya Priscilla Esi akan mewawancara Mr. Bin tentang pekerjaannya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Mr. Bin? Kegiatan hariannya bisa mengajar di Sembikal Pisang Timur dan bisa mengambil kelas 7 dan kelas 8 C dan Bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? tetap semangat karena bertemu dengan anak-anak di setiap harinya itu kita memperoleh semangat baru, pengalaman baru dan anak-anak yang semangat otomatis menghadapi anak-anak itu pasti akan membawa ke disiplin untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang sebaiknya dilakukan pasti kita mengevaluasi ya. Contoh ketika ada anak yang tidak mau bergabung dengan teman-temannya atau ada anak yang
sulit untuk dikomunikasi di kelas. Itu nanti kita coba cari alternatif lain supaya dia tetap bisa mengikuti pelajaran kelas. Berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan oleh Mister Win? Secara umum bisa menyampaikan tetap belajar itu bisa dari mana saja dan dari siapa saja, dan tetap menjadi anak yang baik. Anak yang baik itu terima kasih kembali kasih. Selamat siang. Sekarang saya mewawancarai Anda tentang persoalan dengan tujuan untuk menentukan nilai akhir dari mata pelajaran PKN dan IPS. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Kita harus menghormati, tidak mungkin bilang halo Pak, atau ya perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Kita harus menegurnya dan kita harus bilang kalau dia harus melakukan perilaku yang benar. Jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Mungkin aku bakal lakuin kalau kita itu sama aja, seperti bineka tunggal ika, beda tapi sama. Bagaimana tata cara jika kamu bertamu ke rumah seseorang? Pertama-tama kita harus mengetuk pintu sebanyak 3 kali saja. Lalu kita memanggil apakah ada orang atau tidak. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumahmu? Jika dia sudah mengetuk, baru kita bisa mengenal apa tujuan dia datang ke rumah. Terima kasih Asfar atas kemauan untuk mewawancarainya. Sekarang saya akan mewawancarai kamu tentang norma kesusilaan. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000, pada saat kondisi itu kamu juga mengalami kesulitan uang untuk membeli makanan, tapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kehidupanmu? Tidak mengambil uang itu karena itu bukan hak kamu. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antar anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan lancar dan menyelesaikan masalah mereka dengan cepat? Pagi Bapak Satpam, sekarang saya akan mewawancarai Bapak dengan topik norma hukum. Apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Karena kalau tidak dipatuhi atau ditegakkan, hukum kita akan masyarakat atau orang akan berbuat semena-mena atau berbuat tidak baik, istilahnya dia berbuat tidak baik dan aturan dia sendiri. Itulah makanya hukum itu harus ditegakkan biar negara ini akan teratur. Oke. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hukum yang ada di Indonesia? Ya, saya menyikapi hukum di Indonesia ini sangat baik karena semua berjalan dengan baik dari pihak Polri-nya atau TNI-nya, dari pihak lain juga, karena menjaga ketertiban NKRI. Kasus berikut, cubit siswi anak polisi guru di Bantaeng masuk penjara. Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Bantaeng Nurmayani Titwi di rumah tahanan kelas 2 Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nurmayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Bantaeng di rutan tersebut.
tersebut sejak Kamis tanggal 12 bulan 5 2016 sambil menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hukum yang ada di dunia pendidikan? Ya menurut saya ini hukum itu harus ditegakkan, baik itu mau anak Polri mau anak TNI. Kalau emang dia salah, dia harus diperiksa secara hukum dengan baik, karena hukum tidak memandang bulu ya, apapun itu harus diperkarakan. Apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Ya, seorang guru seperti seharusnya kalau emang itu pelanggarannya sekecil, guru pun bisa untuk mendidik anak itu supaya menjadi baik ya. Jangan kecuali udah besar hukumnya terjadinya baru tindak lanjut ke hukum yang lebih besar lagi. Kalau masih bisa di kecil ya, di guru pun bisa untuk mulai suasana yang ada di kegiatan atau sekolah yang ada. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Julia. Sekarang saya ingin mewawancarai Anda mengenai hukum untuk menempuh SKS, PKN, dan IPS. Anda berasal dari suku Jawa, makanan khas dari suku Jawa. Kalau tradisional dari suku Jawa, Satu. ramyong, adat dari suku Jawa, pakaian adat dari suku Jawa, alat tradisional dari suku Jawa. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Jawa mengenai kelahiran? Satu. Rokokan. Kalau mengenai kematian? Satu. Robohan. Kalau mengenai perkawinan? Disiram. Oke, terima kasih Lia. Sekarang saya ingin mewawancarai Bapak mengenai wawancara pekerjaan. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bapak sesuai dengan profesi? Ya kan yang jelas ya mempersiapkan dari referensi itu kan tidak hanya dari buku tapi dari baca ya bisa disiapkan untuk mengembangkan profesi saya. Sekarang bagaimana cara agar kita semangat dalam menjalankan profesi Bapak? Semangat yang penting pagi, setiap pagi saya membangun motivasi saya untuk selalu semangat dan sehat. Lalu saya selalu menerima sesuatu dengan senang hati lalu melakukannya. Jadi kunci satu lagi adalah kita harus kegagalan sebagai sebuah refleksi, sebagai sebuah evaluasi di mana kegagalan juga termasuk sebuah proses yang kita harus sedia pada prosesnya. Kegagalan itu maka kita harus mencoba mencari caranya gimana kita mengulang kembali, maka hal yang menyebabkan kegagalan Berikan pesan atau pesan saya kepada teman-teman adalah terima dengan senang hati dan melakukan Selamat siang. Sekarang saya mewawancari Bapak mengenai norma hukum. Apa yang akan terjadi bila hukum negara ini tidak dipatuhi atau dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Waduh, itu akan bubar itu negara akan bubar karena tidak ada hukum yang berlaku atau tidak ada hukum yang dijalankan. Kan hukum itu dia dibuat kan untuk aturan kan, untuk aturan warga negara. Ya, setiap warga negara itu harus punya aturan. Aturan itu dijalankan namanya hukum. Makanya ada kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Ya, jadi harus ada hukum. Sekolah aja ada hukum. Sekolah ada tata tertib, ada hukumnya. Makanya ada kan sekolah itu untuk aktif ini.
harus ada hukum negara itu ya. Bagaimana tanggapan Bapak dengan hukum yang ada di Indonesia? Bisa sebagai warga negara tetap bisa melihat atau bisa mengikuti hukum. Hukum di Indonesia itu sudah dijalankan dengan baik ya. Setiap negara yang salah juga diproses hukum. Terbukti salah kena hukum ya, pasti sudah dijalankan di Indonesia. Bagaimana tanggapan Pak mengenai terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Apa tentang apa nih hukum dalam pendidikan? Nah, setiap sekolahan ya tetap dijalankan. Itu tadi saya jelaskan tadi ya. Kita punya hukum atau tata tertib yang berlaku di sekolahan ya. Seperti sekolah kita kan ada materinya, ada sesi tatip ya, ada sesi tatipnya. Jadi di lingkungan pendidikan tetap dijalankan, diproses. Makanya setiap peserta didik yang melanggar aturan, yang melanggar hukum, tetap diproses hukum yang berlaku di sekolahan tersebut ya. Apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak? Oh baik, untuk setiap guru itu berhak untuk menghukum, tapi bukan hukum yang istilahnya ekstrim ya. Seperti ini, misalkan kamu melakukan kesalahan, apa? Kamu kan bisa dihukum membersihkan sampah, bisa membersihkan toilet, bukan dihukum secara fisik yang memberatkan peserta didik ya. Dengan contoh lagi, dengan mengurangi poin, kan ada kan buku tatip yang ada poinnya itu. Nah itu jadi bukan artinya menghukum secara fisik, itu enggak, dan itu saya tidak suka. Menghukum yang mendidik ya, suruh tulis 100 kali atau suruh ya bersihin sampah biar lingkungan tercipta dengan bersih dan sehat, itu hukuman yang baik. Sama-sama. Mengenai norma agama. Apa agama Kakak? Agama saya tempat ibadah. Hari besar keagamaan, ada Paskah dan juga Natal. Bagaimana menurut Kakak mengenai toleransi? Untuk toleransi yang ada di Indonesia ini, kita bisa lihat di beberapa daerah bahwa sangat kurangnya toleransi di dunia ini. Termasuk seperti agama-agama minoritas seperti kita di Indonesia ini. Katolik, Kristen mungkin banyak yang tahu bahwa tempat beribadahnya aksesnya dipersulit dan juga izinnya dipersulit. Apa yang harus dilakukan jika seorang melakukan kesalahan? Tentu saja Anjing lah, jika saya akan wajibnya 2000. Tadi belum foto. menerima hukuman atas apa yang diberikan pesan apa 2000. benar pesan saya Kita belum foto anjing. kita yang berpikir dapat bertoleransi dan juga menyadari banyak hal yang menghargai satu maka kita Sekarang saya ingin wawancara Anda tentang norma kesusilaan. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menggunakan senilai Rp100.000. Pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak membiayai uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambil untuk kepentingan diri sendiri atau mengutamakan kejujurannya? Aku bakal mementingkan kejujuran. Soalnya kalau duitnya diambil, terus nanti ada orang yang nyari, sama aja. Oke. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai mengalami ketegangan penting antara anggota tim. Beberapa yang merasa benar dan enggak
bijaksana. Pagi Gita. Sekarang saya ingin mewawancari Anda tentang norma kesopanan. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Tentunya saya akan menyapa, lalu saya kalau melihat orang tua kita kayak sedang menyeberang di jalan raya, mungkin saya bantu dan kayak gitu deh. Perilaku apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seorang yang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Tentunya saya akan menegur dan memberitahunya baik-baik. Jika kepada yang lebih tua tuh kita harus sopan dan kita juga harus saling membantu satu sama yang lain. Jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Saling toleransi, karena di Indonesia tuh nggak cuma satu budayanya atau sukunya. Jadi kayak kita tuh walaupun berbeda-beda tetapi tetap harus saling mengasihi atau saling toleransi. Bagaimana tata cara jika kamu bertamu ke rumah orang? Saya akan mengetuk pintu sebelum bertamu, dan jika ditawarin makan mungkin saya akan bilang nggak usah repot-repot agar pemilik rumahnya tuh tidak keberatan gitu. Yang terakhir, bagaimana cara kamu menerima seorang atau tamu yang datang ke rumahmu? Saya sambut dengan sopan karena itu tamu, jadi kita harus memperlakukan tamu tuh selayaknya kayak tuan rumah sendiri gitu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Hari ini saya ingin mewawancara Anda. Apakah siap? Saya siap. Bisa perkenalan dulu? Kenalkan, nama saya Karel. Dari kelas 7B absen 19. Oke. Nomor 1. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000. Pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuran? Pasti yang saya lakukan jika ada orang yang mencarinya, pasti saya akan mengembalikan. Tapi jika tidak ada orang yang mencarinya, saya akan mengembalikan kepada polisi ataupun satpam terdekat. 2. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab pada proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara beberapa anggota selalu merasa benar dan bekerja sama. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Pastinya saya akan mencari sumber masalah terlebih dahulu, habis itu kita akan mendiskusikan yang bersama supaya bisa tahu masalahnya di mana dan cara solusinya penyelesaiannya bagaimana. Terima kasih, Karel. Selamat pagi Joshua, saya hari ini ingin mewawancarai Joshua. Apakah Joshua siap? Siap. Pertanyaan pertama yang saya, bagaimana menurut Joshua mengenai toleransi? Kalau menurut saya toleransi itu sangat penting, karena kan kita itu hidup di negara yang banyak gitu sukunya, budayanya, dan agamanya. Jadi kalau misalnya kita tanpa toleransi itu kita tuh gak dapat bersatu gitu. Makanya di toleransi itu tuh ada di salah satu asas Pancasila. Kedua, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Menurut saya untuk yang pertama, kesalahan itu tuh kesalahan terhadap orang lain atau tidak. Kalau misalnya kesalahan itu kepada orang lain, berarti kita harus memaafkan orang lain dan kayak kita minta maaf dulu ke orang lain gitu. Itu kita juga harus tanya apa gitu hukum dari kita dari orang lain supaya masalah itu bisa selesai. Berikan pesan apa aja? Berikan pesan saya tentang agama ya. Agama saya bisa meneruskan. Saya itu gereja di Kristen itu ada 3.
Katolik, Protestan, Ortodoks, dan dari saling berbeda karena kalau di gereja pasti gede, tapi kayak cuman ada istilahnya tuh tiga gereja ini berbeda gitu dari tiga gereja itu kan berbeda dan juga kalau Kristen itu sudah diampuni dosanya oleh Tuhan dan dosa itu bakal diampuni 1 sampai selama-lamanya. Jadi kalau kita tuh sekarang tuh juga saat ini detik ini kita juga diampuni dari Tuhan karena itu adalah perbuatan berjuta-juta tahun yaitu Selamat malam Bu, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai proyek Bapak. Apakah Ibu bersedia? Selamat malam juga, baiklah. Atau apa yang akan terjadi bila hukum di negara tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Dampak ketidakpatuhan hukum itu dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan pada lembaga hukum. Oke. Nomor 2, bagaimana tanggapan Ibu dengan hukum yang ada di Indonesia? Tanggapan hukum di Indonesia itu sangat bervariasi, tergantung pada pandangan terhadap efektif sistem hukum sih. Kasus pengajar masuk penjara bisa diapresiasi atau memicu pertanyaan terkait proses hukumnya itu. Oke Bu. Nomor 3, bagaimana tanggapan Ibu terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Tanggapan terhadap hukum dalam dunia pendidikan itu, tanggapannya itu juga sangat bervariasi. Ada yang melihat positif untuk menjaga keadilan, sementara yang lain mungkin ingin solusi alternatif sebelum melibatkan proses hukum yang formal. Cukup itu aja jawaban dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu, saya mau wawancara Ibu. Jadi ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh profesi? Kegiatan yang dilakukan mengajar, mendidik, dan melatih siswa. Bagaimana cara agar tetap semangat menjalankan profesi? Cara agar tetap semangat yaitu terus melatih diri, mengasah diri, terus selalu belajar. Lalu kalau menemukan masalah, mencari solusi yang baik. Itu sih. Berikan pesan. Pesan buat Wendy aja ya. Biar Wendy semangat belajar. Pertama, Wendy kan tugasnya sebagai seorang pelajar. Jadi tugas sebagai seorang pelajar itu adalah belajar. Jadi kalau saya sebagai seorang pelajar adalah belajar, lalu memberikan nilai yang terbaik buat Wendy, buat keluarga, buat orang tua. Terus itu semua untuk masa depan Wendy. Jadi teruslah belajar untuk meraih cita-cita yang lebih baik. Ya? Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya hari ini ingin mewawancari teman saya yang apakah Mas siap? Siap. Oke. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Moses Timbul Marjan Silalai. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir saya di Jakarta. Oke, usia? Usia saya 12 tahun. Alamat? Alamat rumah saya di Buana Gardenia, Blok G6, nomor 18. Profesi? Profesi saya sebagai pelajar. Suku? Suku saya Batak Raja Silalai. Oke, makanan khasnya? Makanan khas dari daerah saya disebut ikan arsik. Oke, tari tradisional? Tari tradisional di daerah saya disebut tortor. Rumah adat? Rumah adat di daerah saya disebut bolon.
Pakaian adat? Pakaian adat di daerah saya buat pria, atasnya disebut ampe-ampe dan bawahnya disebut singkot. Oke. Alat musik tradisional? Alat musik tradisional dari daerah saya disebut gondang. Oke. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku Batak mengenai kelahirannya? Upacara kelahiran di daerah saya disebut Mamoholi. Upacara itu berisi tentang seorang kedatangan atau kelahiran anak. Oh, oke. Kematiannya? Upacara kematian di daerah saya disebut mate. Mate itu berisi tentang orang yang sudah meninggal. Oke. Perkawinannya? Perkawinan di daerah saya disebut dengan manggadati. Manggadati berisi tentang orang yang menikah di suku Batak. Oke, terima kasih Mas Ses. Sama-sama. Selamat pagi, teman-teman. Saya hari ini ingin mewawancarai sepupu saya mengenai norma kesopanan. Langsung dari nama lengkapnya siapa? Nama saya Vincent Azura. Tanggal lahir? Lahir 8 Maret 2011. Usia? 12 tahun. Alamat? Villa Balaraja, Blok B2 nomor 5. Profesi? Profesi pelajar. Oke, langsung pertanyaannya. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Jika saya berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua, saya akan memberi salam dengan hormat. Nomor 2, perilaku apa saja yang kamu harus lakukan jika seseorang tidak berperilaku sopan dengan kamu? Bagaimana caranya kamu agar menyikapinya? Saya akan jaga sikap tenang, memberi tanggapan positif, dan saya akan coba untuk menghindari pertengkaran. Jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan berusaha memahami perspektif lain dan mencoba untuk berbicara dengan terbuka dan mencari solusi bersama. Bagaimana tata cara jika kamu bertamu dengan bekas luas? Kita harus memberi salam dan bersalaman dan menghormati aturan rumah. 5. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau tamu yang datang? Saya akan menyambut dengan ramah, menyediakan kenyamanan, dan berbicara dengan sopan. Terima kasih ya, Vincent. Ya. Halo Mama, sekarang wawancara ya, tolong perkenalkan diri dulu. Nama Mama Florentina Heris Puspitasari. Oke, langsung ke pertanyaannya. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Mama sesuai dengan profesi? Oke, Mama itu kan sekarang mengajar karyawan bank untuk mendapatkan sertifikasi kompeten dari Bank Indonesia. Jadi Mama pekerjaannya adalah mengajar, memberikan materi, dan kemudian Mama menguji kompetensi dari para karyawan bank itu. Karyawan bank itu ada frontliner, ada kepala cabang, ada kepala unit juga, gitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Karena Mama suka mengajar dan menyampaikan sesuatu, jadi supaya tetap semangat, yang ada di pikiran Mama adalah melakukan yang terbaik, supaya apa yang Mama sampaikan itu bisa memberikan manfaat buat orang-orang, sehingga nantinya mereka bisa berkembang sesuai bidang pekerjaannya masing-masing. Pertanyaan selanjutnya,
Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Kegagalan itu maksudnya misalnya yang mama ajar, kemudian ketika diuji belum bisa menjawab pertanyaan dengan baik kali ya, mungkin gitu kali ya. Nah ya kalau ada yang seperti itu biasanya ketika mama awal mengajar, mama memberikan nomor telepon. Nah kemudian ketika mama jadi ketika mama memberikan nomor telepon itu, mama menyampaikan kalau misalnya nanti di akhir pengajaran masih ada yang mau ditanyakan, jadi para peserta itu bisa langsung menghubungi mama. Atau misalnya ketika selama mengajar, mama banyak memberikan kesempatan kepada para peserta untuk berdiskusi, kira-kira mereka yang belum paham itu yang di mana gitu. Sekarang buat memberikan kesannya boleh apa aja? Pesannya dalam melakukan pekerjaan harus selalu bersemangat ya, harus berpikir bahwa ini yang aku lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, supaya semua orang bisa memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun berada. Jadi pekerjaan apapun akan terasa ringan karena dilakukan untuk Tuhan. Terima kasih. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, selamat siang. Mohon izin minta waktunya sebentar. Pertama boleh tolong perkenalkan diri dulu. Namanya saya Eki Soro. Oke, pertanyaan yang pertama, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak? Pertanyaan yang pertama, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Masyarakat tidak percaya pada pemerintah. Terus nanti akan, bila itu berlanjut, akan terjadi chaos. Oke. Pemberontakan. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Bapak dengan hukum yang ada di Indonesia? Pertama, hukum desa ke atas untuk mengadili orang-orang pemimpin, birokrat, itu tumpul, lemah. Tapi kalau ke bawah, pada masyarakat, tajam, keras, tegas. Udah gitu aja jawab. Oke, Cubit siswi anak polisi, guru di Banteng masuk penjara. Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Banteng, Nurmayani, dibully di rumah tahanan kelas 2 Banteng, Sulawesi Selatan. Nurmayani menjadi Bagaimana tanggapan Nurmayani menjadi tahanan titipan pelaksanaan negeri Banteng di kalau melanggar aturannya belum begitu keras atau belum begitu tajam, itu pakai peringatan pertama, kedua, tiga dengan rapat guru atau rapat dipimpin kepala sekolah. Kalau pertama, kedua masih diulang, baru ditindak tegas gurunya yang bersangkutan. Oke. Pertanyaan terakhir, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melaksanakan kesalahan? Atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Alternatif lainnya memanggil orang tuanya, orang tua murid atau wali murid. Wali murid dipanggil, dikasih pengarahan untuk berbuat baik dan jangan diulang. Saja. Ya oke, itu saja. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Ya, sama. Aku izin wawancara kamu semuanya. Oh ya Pak. Oke, aku mau minta nama lengkap kamu. Nama lengkap kamu yang bisa diminta. Oke, sekarang langsung ke pertanyaannya. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang sudah lebih tua dari kamu? Menegurnya dan menyapa. Perilaku apa saja bagaimana cara memberi nasihat atau menegurnya dengan sopan. Jika kamu dihadapkan dengan situasi yang berbeda, ya apa
jika kamu berdua itu sudah sangat baik karena misalnya selalu toleransi. Bagaimana tata cara jika lalu juga diperbolehkan masuk kita duduk kalau sedikit. Bagaimana cara kamu menerima seseorang atau kamu yang menerimanya dengan baik atau dia langsung Nama wawancaranya ya, nama lengkapnya Andreas Agus Sabto Nugroho, suku dari Jawa, makanan khas, gudeg, tari tradisionalnya, dari jaranan kuda lumping, rumah adat joglo, pakaian adat, dodot, alat musik tradisional, gamelan. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku mengenai kelahiran, perkawinan, dan kematian? Kalau kelahiran itu ada 7 bulanan sama napak tanah. Kalau pernikahan itu ada siraman. Kalau kematian itu ada doa bersama 7 hari, 100 hari, sama 1000 hari. Oke, itu saja. Terima kasih. Nama saya Maria Nusanti Sayyid, usia saya 12, lahir tanggal lahir saya di Taiwan 27 Oktober 2011. Bagaimana menurut kamu mengenai ramalan? Bahwa sikap yang harus dimiliki setiap manusia, tetapi kebanyakan tidak memilikinya karena mungkin terlalu gimana ya, orangnya aneh dan tidak mengenali toleransi. Jika seseorang melakukan kesalahan, tentunya saya akan menegur dan mengasih dia bahwa kesalahan yang sudah kamu buat itu sudah diperlukan, tapi kesalahan kamu juga harus dihapus. Kamu juga harus berubah. Apa saja yang ingin kamu sampaikan mengenai agama? Sangat gampang. Jika dilihat dari sejarah, dulu itu pada saat kita melakukan kesalahan dan kita ingin Tuhan mengampuninya itu, kita harus menemukan seperti domba, seperti lembu atau domba. Tetapi lembu dan dombanya itu tidak sembarangan. Seperti lemaknya itu harus pas, beratnya juga harus pas, selanjutnya tidak boleh ada yang putus atau patah itu. Nah, itu dulu. Nah, sekarang itu sudah dihapuskan oleh Tuhan karena Tuhan tahu kita hanya manusia biasa dan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang seperti itu di zaman sekarang. Sama-sama ya, Selamat sore, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk diwawancarai. Buat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dominic Nadine, saya 15 tahun dan saya merupakan seorang mahasiswa. Oke, langsung ke pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000 pada saat kondisi itu, kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan. Tetapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Saat menemukan uang tersebut, saya akan tetap mengutamakan kejujuranku dan berusaha untuk mencari pemilik uang tersebut. Karena walaupun saya membutuhkannya, kita tidak akan tahu jika ternyata uang itu
merupakan sesuatu yang lebih penting bagi pemiliknya. Siapa tahu itu untuk uang belanja, buat beras, bensin, dan lain-lain. Ya. Pertanyaan kedua, kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Supaya proyek berjalan dengan lancar, saya akan menangani situasi tersebut dengan menjadi mediator antara anggota tim yang bertengkar demi kelancaran proyek. Dan walaupun saya mungkin tidak berhak untuk terlibat di masalah pribadi mereka, tapi sebagai pemimpin proyek, saya harus memastikan proyek tersebut berjalan dengan lancar, bagaimanapun caranya. Oke, terima kasih. Itu saja. Terima kasih untuk waktunya dan selamat sore. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Josi Alexander Manurung dari SMBK Sang Timur Karang Tengah. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak tentang pekerjaan. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Bapak sebagai pemilik toko? Kegiatan Bapak di sini melakukan aktivitas jual beli bahan dan pelak. Bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Supaya kita tetap semangat dalam profesi, kita harus mempunyai tekad, terus konsisten sama pekerjaannya. Jadi terus semangat dalam menjalankan usaha. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau menemukan kegagalan itu kita harus evaluasi, memperbaiki diri. Jadi kesalahannya itu tidak diulang lagi, memperbaiki diri. Apa saja pesan yang ingin disampaikan sebagai pemilik toko? Sebenarnya bekerja dengan jujur, yang konsisten, memberi pelayanan yang baik kepada customer, membina hubungan yang baik dengan customer sehingga usahanya dapat jalan terus dengan baik. Oke, terima kasih Pak. Sama. Siang Kak, saya Josi dari kelas dari SMPK Sang Timur kelas 7B. Kakak boleh perkenalkan diri? Nama saya Nena Sari, umur saya 26 tahun, alamat Jakarta Selatan, pekerjaan saya perawat. Saya akan mewawancarai Anda tentang pengenalan agama. Apa agama Anda? Agama saya Islam. Tempat ibadah agama Anda? Masjid. Nama kitab suci? Al-Quran. Hari besar keagamaan? Idul Fitri. Bagaimana cara mengurangi perbedaan yang ada di sekitar kita terkait dengan soal keagamaan? Saling toleransi. Pesan yang ingin disampaikan berkaitan tentang keagamaan? Apa tadi? Next aja. Pesan yang ingin disampaikan berkaitan tentang keagamaan? Misalnya saling menghargai. Oke, terima kasih Kak. Ya, Halo, selamat sore Bu. Perkenalkan, nama saya Josi Alexander Manurung dari kelas 7B dari SMBK Sang Timur. Ibu boleh memperkenalkan diri Ibu? Nama saya Lisbeth. Silakan, apa ada pertanyaan yang bisa dibantu? Oke, saya akan mewawancarai Ibu tentang norma hukum. Apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Kalau hukumnya tidak dipatuhi, akan terjadi kekacauan. Jadi semua orang bisa bertindak sesuka hati dan itu akan menimbulkan kekacauan di semua bidang. Jadi semeraut nanti ada kejahatan, tidak ada hukumannya. Jadi
orang akan asal-asalan bertindak semaunya. Bagaimana tanggapan Ibu dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum di Indonesia kadang-kadang masih kadang sering berpihak. Kadang itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dan artinya kadang masih suka membela yang golongannya lebih tinggi, yang golongan di bawah kadang diabaikan gitu. Jadi belum terlalu maksimal kinerjanya hukum di Indonesia. Bu, bidang studi biologi SMP Negeri 1 Banteng Numayani dibui di rumah tahanan kelas 2 Banteng, Sulawesi Selatan. Numayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Banteng di hutan tersebut sejak Kamis sambil menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan. Bagaimana tanggapan Ibu terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan? Atau adakah alternatif lainnya untuk membina anak yang mengganggu pelanggaran? Menurut saya kalau anak yang melakukan pelanggaran, tadi kasusnya apa? Dengan mencubit ya siswa? Iya. Mungkin ditegur ya, ditegur dengan baik-baik, diselesaikan secara baik-baik, tidak melakukan tidak dengan cara kontak fisik atau dengan kekerasan fisik, walaupun itu mencubit, kita lakukan dengan teguran gitu. Tadi apa lagi pertanyaannya? Sudah itu aja. Ya, sudah itu aja. Ya. Oke, terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya akan mewawancarai kamu tentang norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan itu adalah norma hukum sosial yang bisa dari masyarakat, dan itu menunjukkan tindak layak kita di dalam masyarakat, bahkan sampai bisa mengenal di banyak orang. Bagaimana jika kamu berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua daripada kamu? Kalau saya menemui orang tua yang lebih tua daripada saya, misalnya dia melewati saya, saya kan bilang, misi Pak, bisa diusap. Itu kalau saya menyapa, kalau memberi salam dengan kata-kata yang baku dan tidak. Ya, apa saja yang harus kamu lakukan jika ada seseorang yang tidak berlaku sopan dengan kamu? Bagaimana cara kamu menyikapinya? Kalau emang ada yang tidak berlaku sopan kepada saya, maka saya diam saja sampai saya sudah suka bicara, terus saya pun bilang sudah cukup bicara. Saya pun menasihati kamu jangan sopan kepada saya usianya yang tapi kalau mau jaga jika kamu dihadapkan dengan situasi konflik budaya, apa yang kamu lakukan? Kalau ada tantangan lebih baik tidak ingin itu kalau mengenai masalah ekonomi jadi saya tidak dan saya melakukan seseorang itu kan adil sekali jangan karena kemudian seseorang tidak pergi. Bagaimana cara kamu menerima seseorang waktu kamu mau datang ke rumahmu? Saya akan membukanya dengan memberikan mereka kita saya akan memberikan Halo, perkenalkan nama saya Josie Alexander Manuel, kelas 7B, nomor absen 315. Jika kamu berpergian di suatu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000
Pada saat kondisi itu kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tetapi tidak memiliki uang. Apa yang kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk kepentingan diri sendiri atau mengutamakan tujuan kamu? Saya bakalan mengutamakan tujuan saya karena uang itu bukanlah saya, melainkan hak orang lain. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja bersama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya bakalan mendamaikan anggota-anggota pekerja saya agar kita semua bisa bekerja dengan baik dan lancar. Kali ini saya akan mewawancarai dan apa suku Anda? Saya jawab. Apa aktivitas daerah Anda? Saya itu juga calon sama tahun Apa tari tradisional daerah Anda? tradisional itu Sariti. Apa olahraga daerah Anda? Saya itu dulu. Apa pakaian adat daerah Anda? Saya itu puja Apa yang prinsip daerah Anda? gong kelahiran nih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Bima Putra Tegar Pratama, 7B, absen 1. Dan saya akan mewawancarai Rima Leoma Sirpanadi Putri dari 7B, absen 22. Kali ini saya akan mewawancarai Rima, yaitu norma kesusilaan. Pertanyaan pertama, jika kamu bepergian di satu tempat, lalu secara tidak sengaja kamu menemukan uang senilai 100.000, pada saat kondisi itu kamu juga mengalami kesulitan keuangan untuk membeli makanan, tapi tidak memiliki uang. Apa yang akan kamu lakukan pada saat menemukan uang tersebut? Apakah kamu akan mengambilnya untuk untuk kepentingan dirimu sendiri atau mengutamakan kejujuranmu? Tentunya saya akan mengutamakan kejujuran karena saya tahu itu bukan hak saya dan saya akan mengambil uang itu dan melaporkannya ke pihak berwajib atau saya akan menyumbangkannya ke tempat seperti gereja, masjid atau semacamnya, atau juga saya mungkin akan mencari pemiliknya itu sendiri. Lanjut pertanyaan yang kedua. Kamu adalah manajer tim yang bertanggung jawab atas proyek besar yang melibatkan banyak orang. Selama beberapa minggu terakhir, kamu mulai melihat ketegangan dan konflik antara anggota tim. Beberapa anggota selalu merasa benar dan enggan bekerja sama dengan anggota lain. Bagaimana kamu akan menangani situasi ini dan memastikan bahwa proyek tetap berjalan dengan lancar? Saya pertama-tama akan mencari tahu permasalahan utamanya. Saya akan ajak anggota tersebut untuk berdiskusi dan mencari jalan tengah. Kemudian saya mengajak untuk kita saling berbaikan dan mengerjakan proyek ini bersama-sama agar proyek berhasil. Terima kasih, Rima. Sama-sama. Jadi nama saya Bima Putra Tegar Pratama. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Argo tentang norma kesopanan. Pertanyaan pertama, bagaimana jika Bapak berjumpa dengan seseorang yang usianya lebih tua dari Bapak? Oke,
menjumpai seseorang yang usianya lebih tua dengan Bapak? Kalau misalkan pasti ada tutur kata yang lebih halus, atau mungkin kalau kita sebagai orang Jawa karena Bapak orang Jogja atau orang Sleman, biasanya kalau menjumpai seorang nenek yang sedang lewat, maka Bapak akan membukukan badan Bapak. Jadi itu adalah sikap hormat terhadap orang yang lebih tua dengan Bapak. Biasanya ya dengan cara mungkin menurunkan badan, atau mungkin dengan cara salam, atau mungkin dengan cara yang sopan. Pertanyaan kedua, perilaku apa saja yang harus Bapak lakukan jika ada seseorang yang tidak berperilaku sopan dengan Bapak? Bagaimana cara Bapak menyikapinya? Bertemu dengan orang yang tidak sopan. Oke, di sekitar kita itu pasti banyak beragam orang, ada yang sopan, ada yang sikapnya tidak sopan, atau mungkin cara berbicaranya bagaimana. Yang pertama adalah Bapak mengenal dia terlebih dahulu. Apakah dengan dia ini orangnya seperti apa sih? Kalau orangnya itu terlihat tidak sopan, maka akan menyebabkan Bapak tidak akan terlalu mendekatkan diri kepada dia, hanya sebagai sebatas tahu dia bahwa sikapnya seperti ini, tapi Bapak juga tidak berhak untuk mengatur dia untuk menjadi sopan. Jadi Bapak akan masuk kayak gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga, jika Bapak dihadapkan dengan situasi konflik tentang perbedaan budaya, apa yang akan Bapak lakukan? Biasanya pasti konflik itu akan terjadi, perbedaan pendapat itu pasti juga akan terjadi. Ada yang bilang A, tapi ada yang pengen B. Maka biasanya Bapak pasti akan memikirkan terlebih lagi A atau B, kira-kira yang lebih mendekati dan lebih oke kira-kira ini. Biasanya kalau ternyata Bapak ternyata lebih dekat yang B, maka Bapak akan ya sudah, karena itu lebih oke ke jawaban yang B, Bapak akan mengikuti. Tapi kalau untuk perbedaan juga ya maksudnya pasti juga setiap orang memiliki budaya yang berbeda, bagaimana cara kita menghargainya saja. Yang keempat, bagaimana tata cara jika Bapak bertamu ke rumah seseorang? Oke, cara bertamu ke rumah, misalkan ada orang yang bertamu ke rumah Bapak, biasanya Bapak akan mempersilahkan tamu itu untuk masuk dan duduk, lalu Bapak akan menyiapkan minuman serta mungkin snack. Jadi kita ini seperti memang menganggap dia ada, jangan sampai dia datang kita tidak persilahkan masuk dan di depan persilahkan, maka Bapak akan mempersilahkan orang itu akan masuk. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara Bapak menerima seseorang atau tamu yang datang ke rumah Bapak? Oke, menerima tamu yang akan datang biasanya Bapak akan melihat dulu tamunya ini siapa, kira-kira apakah dia sudah melakukan janji dengan kita atau belum. Kalau misalnya belum, sebisa mungkin ya kita tetap akan terima, tapi mungkin kita juga harus tetap menyiapkan mungkin snack yang ada, atau mungkin makanan dan minuman itu, lalu mengajaknya ngobrol, supaya tidak ditinggal ke belakang atau tinggal ke atas, tapi menganggap tamu kita gitu. Pak, itu adalah wawancara bermaksud. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Abimael, akan mewawancarai tentang antar golongan. Saya mewawancarai mama saya yang bernama Selvi. Pertanyaan pertama, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ibu atau teman sesuai dengan profesi? Saya bekerja di klinik center, yaitu untuk sekolah anak kebutuhan khusus. Baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara agar tetap semangat dalam menjalankan profesi? Untuk tetap semangat, kita harus mencintai pekerjaan, mendalami pekerjaan, dan semangat dalam pekerjaannya.
Baiklah, pertanyaan ketiga. Jika menemukan kegagalan, apa yang sebaiknya dilakukan? Kalau menemukan kegagalan, kita introspeksi diri, kita bisa bertanya ke yang lebih berpengalaman. Jadi untuk mencari pemecahan masalah. Jadi bawa enjoy ya? Iya. Pertanyaan yang keempat, berikan pesan apa saja yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin saya sampaikan bagi teman-teman atau orang lain yang dalam bekerja menemukan kegagalan, kita harus bangkit, semangat, berdoa. Selamat malam, perkenalkan nama saya Abimael. Saya akan mewawancarai orang tua saya, yaitu Papa yang bernama Bartolomius. Pertanyaan yaitu tentang norma hukum. Pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi bila hukum di negara ini tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin? Negara ini pasti akan terjadi kekacauan di mana-mana. Baiklah, pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan Papa dengan hukum yang ada di Indonesia? Hukum di Indonesia ini masih sebenarnya sudah bagus, sudah jelas, tapi penegakannya kurang. Maka masih terjadi di mana-mana. Oh, seperti kasus cubit siswi anak polisi, guru di Bantaeng masuk penjara. Dari Tribunnews.com Makassar. Guru bidang studi biologi SMP Negeri 1 Bantaeng, Nurmayani, dibully di rumah tahanan kelas 2 Bantaeng, Sulawesi Selatan. Nurmayani menjadi tahanan titipan Kejaksaan Negeri Bantaeng di rutan tersebut sejak Kamis 12/5/2016 sambil menunggu kasusnya disidangkan di pengadilan. 3. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hukum yang ada di dalam dunia pendidikan? Di dalam dunia pendidikan itu sebenarnya yang harus dilakukan bahwa mensosialisasi hukum itu sebenarnya, dan juga hukum itu berbentuk pendidikan. Jadi tidak menyakiti tapi membuat para mahasiswa dan siswa itu sendiri mengerti arti hukum itu. Baiklah. Seperti itu. Oke. Pertanyaan yang keempat, apakah boleh seorang guru melakukan hal tersebut untuk menghukum anak yang melakukan kesalahan, atau adalah alternatif lainnya untuk membina anak yang melakukan pelanggaran? Di zaman sekarang tidak perlu. Yang perlu dilakukan oleh guru adalah memberikan hukuman yang semacam mendidik untuk siswanya itu. Tidak perlu sampai pada adu fisik atau cubit seperti contoh tadi. Seperti itu. Baiklah, terima kasih telah wawancara dengan orang tua saya. Selamat malam. Saya akan mewawancarai, mana muka lu? Saya akan mewawancarai teman saya yang bernama Joshua. Silakan, nama panjangnya Joshua siapa? Nama lengkap saya Joshua Daru Priyaji Baswanta. Tempat dan tanggal lahir? Tempat lahir saya Tangerang 28 April 2011. Usia sekarang umur berapa? Sekarang 12 tahun. Alamat lengkap? Alamat lengkap rumah saya itu Jalan Al Mubarok 3, nomor 21, RT 3 RW 2, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Profesi Joshua sekarang sebagai apa? Sekarang saya sebagai pelajar. Baik, saya akan menanyakan tentang wawancara suku. Suku Joshua berasal dari suku mana? Saya suku Jawa. Makanan khas suku Jawa itu apa ya? Ada gudeg. Kalau boleh tahu, tari tradisionalnya dari suku Jawa itu apa ya? Tari tradisionalnya ada tari serimpi. Rumah adatnya? Rumah adatnya rumah joglo. Dan pakaian adatnya? Pakaian adatnya ada kebaya. Kalau alat musiknya nih, alat musik tradisional,
Apa namanya? Lupa, Cok. Katil. Kendang. Bilang kendang. Ntar gua cut. Emang gendang? Udah, bilang aja. Sabar. Ah, elah. Sabar. Alat musik tradisional dari suku Jawa apa ya? Alat musik tradisionalnya itu ada gamelan. Oh, gamelan. Bagaimana kebiasaan atau upacara adat yang dilakukan oleh suku? Yang pertama, kelahiran. Kelahiran itu ada kenduri atau selamatan. Yang kedua ada kematian. Kalau kematian itu ya seperti biasa aja, sembayang gitu. Kayak yang terakhir, perkawinan. Ada kumbakarnan dan pasang taruh. Baiklah, itu adalah hasil wawancara dengan Joshua. Terima kasih. Saya akan mewawancarai teman saya, yaitu Karel. Boleh tahu Rel nama lengkapnya? Nama lengkap aku Paulus Karya Fortusiono Broto. Tempat dan tanggal lahir? Aku lahir di Tangerang 5 Agustus 2011. Usia sekarang? Aku masih muda sih, masih 12 tahun. Oh, alamat rumah sekarang? Alamat rumah aku di Benua Kota Permai Blok A nomor 23 RT 2 RW 6. Profesi kamu sekarang sebagai apa? Aku masih pelajar sih. Oke. Yang pertama, agama Karel apa? Agama aku Katolik. Kalau tahu tempat ibadah Katolik itu di mana ya? Tempat ibadah Katolik itu di gereja. Nah, kalau aku kebetulan di gereja Santa Bernadette. Oh, kitab sucinya apa ya? Sebenarnya Katolik sama Kristen tuh kitab suci sama. Tapi ada perbedaan di antara, kalau Katolik tuh ada Deuterokanonikanya, kalau misalnya Kristen nggak ada Deuterokanonikanya. Oh, Gitu. itu. Kan setiap agama ada hari besar agamanya. Nah, kalau Katolik itu apa? Sebenarnya Katolik banyak, ada Misarwa, ada apapun. Sebenarnya mungkin yang paling dasar tuh ya, yang paling sakral juga tuh sepertinya Natal dengan Paskah. Baik. Ini lanjut pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana menurut Karel mengenai toleransi? Menurut aku sih, toleransi itu sangat penting. Karena kalau nggak ada toleransi, pasti di masyarakat Indonesia ini bakal pecah. Karena banyak sekali, kita kan berbeda. Nggak setiap manusia itu sama, apalagi agamanya, sukunya, budayanya, pasti semuanya beda. Benar. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus dilakukan jika seseorang melakukan kesalahan? Yang pasti meminta maaf agar tidak timbul dendam di antara kita. Dan ya nggak terjadi kontak fisik lah antara kita sama orang lain. Oke. Pertanyaan berikutnya, berikan pesan apa saja yang disampaikan tentang agama. Terserah. Kalau aku ya pasti toleransi dan janganlah kayak kemarin tuh ada kasus yang minta izin buat berdoa aja susah banget. Iya. Toleransi lah pokoknya. Oke, baiklah. Terima kasih Karel sudah bisa diwawancarai. Sama-sama.